Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam bab teks editorial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok opini. Anggota kelompok opini yang pertama adalah Lutfia Jayadina Marzuki, nomor absen 21. Kemudian yang kedua, Novita Anggi Pertiwi, nomor absen 22. Yang ketiga, Konita alias Salsabila, nomor absen 23. Yang keempat, Siti Rida Farida, nomor absen 24. Dan yang kelima, Umar Surya Kusumatmaja, nomor absen 25. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah semua orang yang ada dalam rapat ini mengetahui apa itu teks editorial? Ya, silakan dijawab. Yang lain? Tidak. Baik, kita akan membahas sedikit dulu untuk merefresh ingatan kita. Jadi, Ya. teks editorial itu membahas peristiwa dan permasalahan yang berkaitan dan juga sedang hangat dibicarakan, fenomenal dan juga kontroversial. Yang pertama yaitu teks editorial yang kelompok kami pilih yaitu tes COVID-19 dikebut. Dengan sumber Republika, terbitan hari Senin 27 Juli 2020. Ini teksnya perlu dibacakan atau tidak ya, Bu? Permisi, Bu. Untuk teksnya perlu dibacakan atau tidak ya, Bu? Nggak usah, Mas. Oh iya, Slide-nya bisa diganti? bisa, Bu. Oke. Kemudian ada struktur teks. Umar nggak share screen ya? Dalam? Udah saya kan belum ya? Kamu nggak share screen? Oh iya, bentar. Udah tuh, Udah kok ada ganti. kok naik. Udah, weh. Oh ya udah. Iya, udah connect Oh ya. alah. Ya. Saya lanjutkan ya, Bu. Ya, lanjut. Oke, lanjutkan ke struktur. Dalam teks ini terdapat 3 buah struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Yang terdapat pada paragraf pertama. Kemudian ada argumentasi yang terdapat pada paragraf ke-2 sampai 15. Dan yang terakhir, ada penegasan ulang yang terdapat pada paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-16. Ya, lanjut. Kemudian ada kalimat fakta yang akan dijelaskan oleh Konita alias Salsabila. Konita, sudah connect? Halo? Ya, Bu, sebentar. Jadi tadi ada 16 paragraf gitu ya, Mas Umar ya? Iya, Bu, betul, Bu. Ya. Slide-nya Konita diganti atau masih yang itu? Nggak ada itunya, Bu, apa namanya? Enggak ada ya? Enggak geser? Iya. Nggak geser. Oke, itu geser. Oh iya, Bu. Slide-nya kayak gambarnya Umar ya. Sinau bayi ya. Ya, Konita silahkan. Bu, Sudah terlihat? sudah. Sudah, Bu Ranti sudah lihat. Iya. Kalimat fakta. Pada Ahad, tanggal 2. Sebentar, Bu, ada tamu, bentar, Bu. Ada tamu? Oh iya. Iya. Ya. Saya wakili dulu ya, Bu.
Ya, boleh. Yang pertama itu pada Ahad tanggal 26 bulan 7, pemerintah merilis ada penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.492 orang dalam 24 jam terakhir yang terdapat pada paragraf 2. Kemudian yang kedua, secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-24 sebagai negara dengan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 terbanyak yang terdapat pada paragraf 6. Kemudian yang ketiga, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian terbanyak, yakni 384 orang dalam satu hari terakhir, yang terdapat pada paragraf 3. Kemudian yang keempat, terdapat peringkat pertama diduduki oleh Amerika Serikat, dengan kasus positif mencapai 4,3 juta orang, yang terdapat pada paragraf 6. Ya, berikutnya. Berikutnya untuk Konita Alia, apakah sudah bisa? Ya, Sudah. sudah ya. Contoh yang berikutnya, Mbak Konita. Ayo, Bu. Peringkat pertama diduduki oleh Amerika Serikat dengan kasus positif mencapai 4,3 juta orang, paragraf ke-6. Selanjutnya, kalimat berikutnya yaitu dari persebaran data yang dirilis kemarin, terlihat ada 11 provinsi mencatatkan kasus sembuh yang lebih tinggi dibanding kasus positifnya, paragraf keempat. Selanjutnya, keempat ialah Jawa Timur dengan 363 kasus sembuh, Sulawesi Selatan dengan 154 kasus sembuh, Kalimantan Selatan dengan 126 kasus sembuh, dan Jawa Tengah dengan 100 kasus sembuh yang terdapat di dalam paragraf kelima. Selanjutnya, kalimat selanjutnya yaitu secara total tercatat ada penambahan 1.301 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh yang terdapat di dalam paragraf kelima. Kita akan kembali ke topik pembahasan. Topik pembahasan setelah adanya kalimat fakta yaitu kalimat opini yang akan dibacakan oleh Lutfia Jayadina Marzuki. Slide-nya sudah diganti, Mas Umar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu terlihat Ranti atau masih belum, baca? Bu? Belum? Masih terlihat fakta? Oh iya. Oh iya, sudah. Sudah Oh iya, mulai. sudah. Ya. Sudah terlihat semua? Ya, Sudah. teman yang lain sudah Sudah. Yang terlihat? teman yang lain semua? sudah pada terlihat? Sudah. Oh, iya. Sudah. Silakan Lutfia Jayadina Marzuki. Kalimat opini yang pertama, hal itu menjadi salah satu alasan sebab tes masih dibutuhkan agar warga yang positif COVID-19 bisa segera diisolasi dan penularannya lebih luas. Terdapat pada paragraf nomor 8. Selanjutnya, tes dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan industri di Jawa Barat sudah kembali sehat, clear, dan siap kembali beroperasi pada masa adaptasi kebiasaan baru, katanya. Paragraf 11. Kemudian, bayangkan kalau tidak menemukan dia ke keluarganya, dia ke kerjanya, dia tidak diisolasi, dia akan menularkan, katanya. Pada paragraf 8. Lalu selanjutnya, harapannya Jatim bisa terus mempertahankan jumlah persentase kesembuhan melebihi kasus aktif yang masih dirawat, ujar Gubernur Khofifah pada paragraf 14. Kemudian kita akan membahas kaidah kebahasaan yang akan dibacakan oleh Siti Rida Farida. Apakah slide-nya sudah terlihat? Belum. Oh, iya. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, Nak. Belum. Belum. Belum ganti? Masih opini. Ya, udah. Ya. Silakan Mbak Rida.
Yuk. Iya, Bu. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti penunjuk. Mm. Yang pertama pada paragraf 1, yaitu kalimatnya adalah, sementara itu, sejumlah daerah menyatakan akan meningkatkan permasalahan COVID-19 terlepas dari penambahan kasus tersebut. Lalu, ada pada paragraf 2. Dengan penambahan itu, total angka kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 menyentuh 98.778 orang. Kemudian, pada paragraf 15, menurut orang nomor 1 di Pemprov Jatim itu, capaian tersebut berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak. Yang kedua, konjungsi kausalitas terdapat di paragraf 8. Kalimatnya adalah, hal itu masih menjadi salah satu sebab tes masih dibutuhkan agar warga yang positif COVID-19 bisa segera diisolasi dan tidak menularkannya semakin luas. Selanjutnya, ada verba mental. Ada pada paragraf 8. Anies mengungkapkan 66% dari kasus COVID-19 yang ditemukan di Jakarta. Lalu yang terakhir ada kata populer yang terdapat pada paragraf 15, yaitu intervensi cukup agresif yang dilakukan. Ya, Mas Umar, Iya, dalam. ada lagi? Atau sudah? Untuk saat ini sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Sampai kaidah kebahasaan. Oke, ya. Silakan 4 kelompok yang lain mungkin mau memberi tanggapan. 2 tanggapan saja. Halo? Ada yang mau bertanya? Editorial mungkin, berita, artikel, fakta. Sudah jelas semua? Suara Bu Randi terdengar nggak ya, Umar? Terdengar, Bu. Oh, terdengar. Ini kelompok yang lain tidak ada yang bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Oke, atas nama Bilal Husaini, Bilal dari kelompok. kelompok berita, Bu. Oke, ya silakan. Tadi di kalimat opini kan dari 4 contoh yang diberikan itu merupakan kalimat langsung. Mm-mm. Sementara di buku kan saya lihat ada beberapa contoh kalimat opini itu ada kritik, ada penilaian, ada prediksi, ada harapan, ada saran. Kalau kalimat langsung tadi masuk salah satu dari jenis itu atau tidak ya? Atau memang ada beda sendiri? Soalnya kalau di buku itu kan ada dibedakan menjadi 5. Di halaman buku paket halaman 91. Itu apakah kalimat langsung masuk ke situ atau beda ya? Ya. Begitu, Mas Umar, sudah bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa, Bu. Oke, ya. Silakan, kamu mempersilakan, mungkin ada teman yang lain mau menanggapi. Iya. Yang lain, bukan ada yang mau menanggapi dulu. Mar, Ya, Lutfia, silakan. slide opininya tolong dibuka. Oh iya. Oke, mau dijawab dulu ya pertanyaannya Bilal begitu ya? Iya, Bu. Oke, ya. Tapi Bu, Silakan. Apakah sudah terlihat? ya, Udah terlihat.
kalimat opini yang dicantumkan termasuk contohnya pada paragraf 14 itu termasuk ke dalam harapan. Harapannya Jatim bisa terus mempertahankan jumlah persentase kesembuhan melebihi kasus aktif yang masih dirawat. Kemarin saya menanyakan kepada Bu Guru bahwa walaupun itu kalimat langsung yang ditanyakan oleh tokoh, bukan oleh dari pihak redaksi, itu dapat termasuk ke dalam opini. Iya. Begitu, Mas Bilal? Ya, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Tidak? Kalau tidak ada tanggapan dari Bu Ranti untuk kelompok opini, begitu ya Mas Umar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Tadi ada beberapa kata yang Bu Ranti soroti dengan penulisan COVID, begitu ya? Iya. Ya. COVID itu masuk ke istilah asing atau di istilah Indonesia ya, Mas? Istilah asing, Bu. Istilah asing. Istilah asing. Iya. Itu suatu akronim atau memang satu kata? Akronim. Akronim, Bu. Kan ada kepanjangannya, Bu. Ini Oke. apa-apa virus ini. Oke. Kalau istilah asing penulisannya menggunakan Miring, Bu. sistematika? Menggunakan miring. Miring, Bu, di menggunakan miring. Oke, ya. Itu yang pertama ya. Iya, Bu. Ya, berarti nanti untuk masukan diperbaiki. Kemudian yang kedua, tadi di slide yang kaidah kebahasaan kelihatannya apa ya? Itu mungkin hanya salah ketik saja. Kata menyentuh tetapi dituliskan menyentuh begitu apa ya? Oh iya, Bu, iya. Ya, oke. Ada ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saja. Di kata populer, kelompoknya Mas Umar mengambil kata intervensi. Nah, mungkin kelompok yang lain juga nggak paham itu artinya apa. Bisa dijelaskan makna dari intervensi itu apa? Iya. Jadi maknanya ya, Bu? Ya. Jadi makna intervensi itu adalah campur tangan dalam sesuatu hal, seperti itu, Bu. Dalam suatu perihal. Dalam suatu hal. Oke. Iya. Ya. Satu lagi pertanyaan. Iya, Bu. Mungkin yang jawab Novita keluar ya? Novita Anggi ya? Itu sinyalnya kurang bagus, Bu. Jadi agak-agak ya. lama gitu. Yaudah. Yang jawab boleh. Selain Umar atau Umar pun juga boleh. Untuk kata ganti penunjuk, kamu bisa menjelaskan kenapa di situ hanya contohnya menggunakan itu aja gitu loh. Nggak ada contoh yang lain? Iya. Dan Iya. apa itu kata ganti penunjuk? Oh iya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan dari selain saya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Siti Rida mau atau Konita menanggapi. Iya. Masih di sini anaknya, Siti Rida? Masih, Bu, seperti ini, Bu. Masih. Ayo Mbak Siti Rida dibantu Umar. Dalam? Iya, Bu. Ya. Mungkin gantian biar Umar bisa istirahat sebentar. Siti Rida dan Konita. Halo? Atau sinyal ya, Mas Umar? Iya, Bu. Ya udah, kalau dari Umar sendiri gimana? Oh iya, Bu. Karena sementara itu dalam penambahan itu karena itu, Bu, terdapat dalam teksnya, Bu. Yang terdapat dalam teksnya. Kalau misal kita ingin memasukkan yang tidak ke dalam teksnya, berarti nanti kita akan menyalahi aturan analisis, Bu. Dan arti dari kata ganti penunjuk sendiri yaitu kata yang digunakan untuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan, Bu. Oke. Namanya kata ganti penunjuk. Berarti digunakan untuk menggantikan kata yang ada sebelumnya. Begitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Betul. Oke, ya. Kalau selain itu berarti ada apa lagi? Ada
Ini iya betul ada ini. Oke. Ada tersebut, berikut, begitu ya? Di situ, Iya, di Bu. sana, di sini, ya. Iya. Oke. Untuk kelompok opini, Ibu sudah terima presentasinya. Mungkin nanti slide-nya ada perbaikan, baru Iya, nanti Bu. dikumpulkan. Perbaikan. Gitu ya, Mas Iya, Bu. Umar ya? Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih kelompok opini. Silakan mau presentasi kelompok mana lagi nih? Editorial, berita, artikel, ataupun fakta? Yang sudah siap? Halo? Kelompok Bilal sudah siap? Kelompok berita? Siap kayaknya, Bu. Siap kayaknya. Yang tidak masuk hanya Raul ya? Iya, Bu. Ya. Kelompokmu siap? Kalau siap silakan dimulai. Hanya Raul dan Fahrin yang nggak ada ya di kelompok berita ya? Iya, Bu. Ya. Berani presentasi dengan 3 orang saja kelompok berita? Masih menunggu laptop, Bu. Oh, masih menunggu laptop. Oke. Ya, sambil menunggu kelompok berita, Bu Ranti tawarkan ke kelompok editorial. Halo, Mas Raimada. Mas, Bu, Mbak. Oh, maaf. Itu Mbak. Bu. Maaf ya, Mbak Raimada. Halo. Raimada sudah siap? Halo Bu ya. Raimada. Iya. Sudah. Kelompoknya Seli ya? Iya, Sally. Ya, Bu. Raimada siap? Siap, Nak? Siap Bu. Siap, ya. Ya, teman-teman yang lain berarti kelompok editorial akan siap untuk presentasi, begitu ya? Iya Bu. Ya. Silakan. Sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah terlihat? Oke. Oke. Sudah lengkap anggotamu, Nak? Sudah Bu. Sudah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok editorial akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Novita Diva Azalia, nomor absen pertama. Yang kedua, Rema Danesya Auliat Yandri, nomor absen kedua. Dan yang ketiga, saya sendiri, Alifta Zulfansyah B. Perdana, nomor absen ketiga. Yang keempat, Aufa Hoir Uma, nomor absen keempat. Dan yang kelima, ada Sali Ita Tristanti. Teks yang kami ambil ini dikutip dari surat kabar media Indonesia 27 Juli 2020. Bagian-bagian yang dianalisis terdapat struktur, kalimat fakta, kalimat opini, dan kaidah kebahasaan. Untuk struktur, saya serahkan sisanya kepada struktur dari tes editorial yang kami pilih ada pertama pengenalan isu terdapat pada paragraf 1, yang kedua penyampaian pendapat atau argumen terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 13, dan yang terakhir penegasan terdapat pada paragraf 14. Selanjutnya, kalimat fakta. Kalimat fakta yang kami temukan dalam berita tersebut diantaranya yaitu 1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengidentifikasi adanya klaster perkantoran yang terdapat pada paragraf pertama. 2. Sejauh ini sedang ditemukan 2 kasus positif COVID-19 yang terjadi di perkantoran terdapat pada paragraf pertama. 3. Selain perkantoran, terjadi
penularan di sejumlah perindustrian yang terdapat pada paragraf kedua. Karena itulah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 20 Mei mengeluarkan keputusan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri yang terdapat pada paragraf 4. 5. Di dalam keputusan Menteri Kesehatan dikatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota membina dan mengawasi pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri yang terdapat pada paragraf ke-7. Selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Jumat 24 bulan 7 mengancam bakal mencabut izin operasional perusahaan yang diketahui lalai dalam penerapan protokol kesehatan yang terdapat pada paragraf 13. Silakan, Seli Ita. Kalimat opini yang terdapat dalam berita tersebut adalah jenis-jenis kalimat opini. Di sini ada harapan, saran, kritik, dan prediksi. Contoh kalimat opini dalam bentuk harapan, yaitu panduan sudah sangat terang benderang. Misalnya, memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis, mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja, serta setiap keluar rumah, yang terdapat pada paragraf 5. Contoh saran. Mestinya masker tetap dipakai dengan benar pada saat berbicara di dalam rapat, yang terdapat dalam paragraf 9. Contoh kritik, ancaman untuk menutup perkantoran dan perindustrian setelah diketahui terjadinya penularan COVID-19 tidaklah efektif. Jauh lebih efektif jika pemerintah dan manajemen perusahaan konsisten menjalankan seluruh panduan yang sudah dibuat. Terdapat pada paragraf 12. Contoh prediksi, ruangan dengan sirkulasi udara tertutup menjadikan perkantoran sebagai arena yang rentan penularan. Terdapat pada paragraf 14. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaan akan dibacakan oleh Rema Danesha. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ini yaitu ada kalimat retoris, kata-kata populer, menggunakan kata ganti petunjuk, dan penggunaan konjungsi kausalitas. Yang termasuk ke dalam kalimat retoris yaitu, sudah tahu ada pelanggaran, kok tetap dibiarkan Pak Wagub? Persoalannya ialah, apakah panduan itu tegak lurus atau tidak? Kata-kata populer, klaster, dilema, higienis, masker, strata, mengklaim, sidak, periode, tabiat, efektif, konsisten, lalai, protokol, ditawar-tawar, dan terang benderang. Ya. Kemudian menggunakan kata ganti petunjuk. Pertama, ini sudah ditemukan 2 kasus positif COVID-19 di perkantoran. 2. Karena itulah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 20 Mei mengeluarkan keputusan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Ketiga, persoalannya ialah apakah panduan itu tegak lurus dijalankan atau tidak. Keempat, artinya pemerintah dalam setiap strata itu harus memastikan perkantoran dan industri menjalankan seluruh panduan. Yang kelima, karena itu protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan kepadatan orang dalam ruangan wajib diterapkan. Jangan ditawar-tawar lagi. Konjungsi kausalitas.
Yang pertama, karena itulah aplikasi rawan pada 20 Mei mengeluarkan keputusan tentang panduan pencegahan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri. Yang kedua, perkantoran dan perindustrian menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 karena terjadi pembiaran dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, karena itu protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan kepadatan orang dalam ruangan wajib diterapkan, jangan ditawar-tawar lagi. Ya, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Saya mau menanggapi dulu. Silakan. Oh iya. Yang pertama tadi untuk tulisan COVID-19 itu kan akronim dan belum diserap menjadi kata serapan gitu. Jadi menurut kaidahnya itu seharusnya ditulis secara miring gitu. Terus saya mau tanya yang itu persoalannya yang apa ya? Ada persoalannya apakah ini gitu, termasuk dalam dua itu ya tadi ya. Kalimat retoris dan juga apa ya tadi teksnya sebelum ini coba. Nah, di situ ada kalimat retorisnya. Persoalannya ialah apakah panduan itu tegak lurus. Terus kemudian di kata rujukan juga persoalannya gitu. Berarti masuk dua ya. Untuk kelompok ini bagaimana? Memang masuk dua itu kan? Satu kalimat menjadi dua kaidah kebahasaan begitu ya? Iya, dua kaidah kebahasaan ya. Mas Umar, tanggapannya dua atau ada lagi? Mungkin itu tadi ada kata gubernur, wakil gubernur jadi gubernus. Nah, itu mungkin salah ketik gitu. Oke, ya. Sudah? Paling itu ya, sudah. Oke, ya. Mas Alifta bagaimana? Mau ditanggapi dulu? Halo, Alifta? Halo, Bu. Ya. Mau ditanggapi dulu atau menampung satu pertanyaan lagi? Sebentar, Bu. Sebentar, oke. Sudah? Atau bagaimana? Kelompok editorial? Teman yang lain mungkin ada yang menanggapi? Bilal, mau tanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Mbak siapa? Dari kelompok berapa? Kelompok apa? Luciana Natali Marpaung dari kelompok artikel. Ya. Oke. Tanya ke kelompok yang tadi. Tadi kan di bahasa populer ada strata apa ya? Strata itu maksudnya apa ya? Sudah, Mbak Luciana, satu pertanyaan? Iya, sudah. Ya. Oke, Mas Alifta, ada dua penanya. Silakan dijawab. Tidak harus kamu yang menjawab, boleh kelompok yang lain, anggota kelompokmu. Halo, Alifta. Halo, Bu. Halo, ya. Saya mau menjelaskan pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Umar Surya. Oke, iya, Mbak Novita, silakan. Yang di kalimat itu memang mengandung dua unsur kebahasaan,
Yang pertama itu kalimat retoris, karena memang pertanyaan itu diajukan untuk tidak dijawab, Bu. Jadi memang dasarnya itu memang untuk tidak dijawab. Oke. Terus yang kedua menggunakan kata ganti petunjuk. Itu karena di dalam kalimat itu terdapat kata rujuk itu. Jadi pada kalimat itu menggunakan kaidah kebahasaan 2. Gitu, Bu. Oke, siap. Mas Umar, bisa diterima? Iya, Bu. Oke. Sudah. Mas Alifta, tanggapan Umar yang lain bagaimana? Novita mungkin? Kalau yang pertanyaan dari Luciana Natali yang Oke. strata itu seperti strata itu artinya tingkatan, Bu. Artinya tingkatan. Masyarakat. Ya, tingkatan masyarakat begitu. Nah, tingkatan jenjang begitu ya? Iya. Tahapan? Ya, oke. Iya, Bu. Mas Umar masih bertanya tadi mungkin bisa di Sudah selesai. atau Iya. masukan ya Mar tadi ya Mar? Iya. Oh iya tadi yang kalimat yang kata COVID-19. Iya. Nanti akan Mas- diperbaiki lagi. Terima kasih, Oke, ya. Umar. Iya. Sama-sama Novita. Sama-sama Mas Umar. Tanggapan dari Bu Ranti ya sedikit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke ya. Untuk perbaikan saja, tadi di kalimat fakta Bu Ranti menemukan ada kata di sejumlah apa tadi ya? Di sejumlah tempat atau apa ya? Slide-nya bisa kembali ke kalimat fakta. Oke. Di kalimat ketiga, selain perkantoran terjadi penularan di sejumlah perindustrian, begitu ya? Kelompoknya Mbak Novita ya? Halo? Iya, Bu. Ya. Di sejumlah itu dinya berkedudukan sebagai apa ya? Kata depan atau awalan? Halo? Halo, Sally? Sally bisa dengar pertanyaan Bu Ranti? Iya, Bu, bisa, Bu. Bentar, Bu. Oh, bentar, ya. Sepertinya itu dinya untuk kata depan loh, Bu. Sepertinya kata depan. Ya. Alasannya? Karena itu kayak menunjukkan suatu tempat sejumlah perindustrian itu kayak sejumlah tempat gitu loh, Bu. Oh iya, sejumlah tempat. Berarti harusnya penulisannya Dipisah. bisa. Oke, ya. Perbaiki ya. Iya, Bu. Oke, yang berikutnya satu lagi temuan Bu Ranti. Di kalimat opini tadi kelompok editorial itu menuliskan ada dua hal yang berbeda. Yang pertama menuliskan kata paragraf. Ada yang menggunakan Indonesia, istilah Indonesia, dan ada yang menggunakan istilah asing, begitu ya? Ya, ada paragraf 9, paragraf 5, tapi ada juga yang paragraf 4 gitu. Begitu ya, Mas Ali? Iya. Oh iya, oke. Iya, Ya, jadi harus konsisten karena ini bahasa Indonesia, jadi harapan Ibu ke arah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya, masukkan saja ya. Dibetulkan Bu. lagi slide-nya. Terima kasih kelompok editorial, kelompok opini sudah sangat bagus. Ibu lanjutkan ke kelompok yang berikutnya. Kira-kira yang sudah siap? Kelompok Sudah siap. artikel sudah siap? Kelompok berita sudah siap, Bu. Oke, kelompok berita dengan 3 orang sudah siap ya. Mas Bilal, 3 orang betul? Betul, Bu. Betul, oke. Ya, silakan Mas Bilal, ditampilkan slide-nya.
Sudah siap, Lal? Sudah, Bu. Sudah. Slide-nya sudah bisa dilihat? Belum? Sama Mas Ade, Bu. Oh, Adek. Adek, slide-nya ditampilkan, Dek. Ditampilkan, Bu. Oh ya, berarti kok belum lihat ya? Yang lain bisa lihat? Belum bisa lihat, Bu. Belum? Iya. Bisa Belum. pelan-pelan. Belum kelihatan, Nam? Ya, Bu, lagi di itu, Bu. Lagi dipersiapkan. Oke. Iya, Bu. Adek? Belum? Kalau belum siap, kelompok fakta dulu, Bu. Iya. Ya, Bu, Bu. Sebentar, Mas bilang Ya, Bu, apa, Bu? diganti yang lain dulu nggak apa-apa ya. Oke, ya, Dilanjut yang wis. minggu, Bu. Siapa? Naya sudah? Ya, Mbak Hani nanti dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Atela dulu, Bu. Ya. Oke. Naya udah siap. Yang share Kelompok screen, fakta, Mas wis. Rizky, Bu. Hah? Kelompok fakta? Belum kelihatan screen-nya mana? Oh ya, sudah kelihatan. Sudah. Iya, Bu, bisa dimulai, Bu. Oh, bisa. Bisa sangat bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fakta yang beranggotakan Muhammad Rizky Kusuma Syahputra nomor absen 16, Prasta Arya Seta nomor absen 17, Sofia Azizah Karsono nomor absen 18, Stephen Prasetya Krismawan nomor absen 19, dan Atela Inaya Diaharatri nomor absen 20. Kami akan membahas analisis teks editorial. Yang pertama dari bagian struktur. Ya, silakan tugasnya yang membaca. Terima kasih. Kelompok fakta, coba kamu ngambilnya dari mana, koran mana ya, Nak ya? Dari koran. Ada di slide yang struktur, Bu. Hah? Nama surat kabarnya apa? Tanggal piro gitu loh. Kami mengambil dari Surat Kabar Republika edisi 27 Juli 2020. Oke, 27 Juli ya. Silakan dilanjut. Struktur teks silakan. editorial yang terdapat dalam surat kabar tersebut, yakni ada 3. Yang pertama, pengenalan isu pada paragraf pertama. Rangkaian pendapat terdapat pada paragraf 2 hingga paragraf 7. Yang ketiga, terdapat penegasan ulang. Terdapat pada paragraf 8 sampai paragraf 11. Ya, lanjut. Kalimat fakta yang terdapat pada
bacaan teks editorial kali ini, yaitu yang pertama ada, hingga kemarin secara global sudah ada 16 juta lebih orang yang positif COVID-19. Yang kedua, Amerika Serikat atau AS masih menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak sekitar 4,1 juta, disusul Brasil 2,3 juta, kemudian di peringkat ketiga dunia yaitu India yang memiliki kasus positif COVID-19 mencapai sekitar 1,3 juta. Yang ketiga, pada Ahad, tanggal 26 bulan 7, yang positif terpapar COVID-19 bertambah 1.492 kasus. Keempat, hingga kemarin kasusnya mencapai 98.778. Yang kelima, pada 4 Mei, beberapa bisnis di Malaysia diizinkan beroperasi kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang keenam, pada 10 Juni, hampir seluruh sektor termasuk pendidikan dan agama berkegiatan normal secara bertahap. Ya, untuk selanjutnya ada opini. Ya, silakan. Ya. Prasta atau Stephen? Oke, ya. Kasus positif di Indonesia juga terus bertambah. Itu juga contoh penilaian. Lalu ada, ini membuat kasus positif di negeri ini hampir menyentuh angka 100.000. Itu penilaian. Lalu belum ada langkah jitu yang ditemukan untuk mengakhiri pandemi global ini. Itu termasuk kritik. Vaksin penangkalnya juga belum ditemukan. Itu bisa dimasukkan kritik. Virus corona menyebar cepat di sejumlah wilayah. Bisa termasuk penilaian. Maka semua pihak harus berlaku sangat hati-hati. Itu termasuk harapan. Saat ini mengenakan masker, menjaga jarak, dan menjalankan protokol kesehatan menjadi senjata yang relatif ampuh untuk memerangi virus mematikan ini. Bisa termasuk prediksi. Bisa termasuk harapan. Selanjutnya, lockdown mungkin akan menyulitkan mereka yang bekerja. Tetapi langkah ini mesti diambil. Bisa termasuk prediksi. Selanjutnya, jika memang kasus tiap hari makin bertambah, bukannya kian melandai, akan turun, berarti harus ada kebijakan untuk terus mengedukasi masyarakat agar tetap disiplin menjalankan langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19. Bisa termasuk saran. Ya, silakan. Kemudian ke kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama itu adanya penggunaan konjungsi seperti pada justru sebaliknya mengalami kenaikan hari demi hari. Kemudian hingga kemarin secara global sudah ada 16 juta lebih orang yang terkena COVID-19.
Kemudian, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak, disusul Brazil, kemudian peringkat ketiga dunia yaitu India. Kemudian, maka semua pihak harus berlaku sangat hati-hati. Yang kelima, saat ini mengenakan masker, menjaga jarak, dan menjaga protokol kesehatan menjadi senjata yang relatif ampuh untuk memerangi virus mematikan ini. Yang keenam, mereka menyatakan siap menerapkan lockdown jika kasus baru COVID-19 melebihi 100 per hari. Yang ketujuh, lockdown mungkin akan menyulitkan yang bekerja, tetapi langkah ini mesti diambil. Yang kedelapan, di sisi lain, pemerintah juga mesti cekatan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dan yang ke-8, bahkan kini ada sejumlah Pemda yang menerapkan denda finansial atau hukuman fisik bagi masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk. Yang pertama itu ada, ini membuat kasus positif di negeri ini hampir menyentuh angka 100.000. Yang kedua, belum ada langkah jitu yang ditemukan untuk mengakhiri pandemi global ini. Dan yang ketiga, kehati-hatian ini juga ditegaskan Malaysia. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata populer seperti kata-kata peringkat, pandemi, lockdown, penyebaran, abai, dan finansial. Ya, mungkin ada tanggapan? Ya, Bu, Silakan. saya mau bertanya. Umar, ya, silakan. Untuk kaidah kebahasaan yang konjungsi, itu kan ada 8. Ya. Belum tahu konjungsi apa aja, bisa dijelasin konjungsinya itu konjungsi apa aja? Ya, betul, sehati dengan Bu Ranti. Bu Ranti menanya gitu tadi ya. Ya, silakan. Yang nanggapi yang lain, satu lagi. Ada lagi dari kelompok lain? Kelompok opini sudah Umar. Kemudian kelompok editorial mungkin, artikel, ada mau bertanya? Nggak ada. Ya, silakan tanggapi dulu pertanyaan Umar. Kelompok Mbak Atela. Halo, kelompok fakta. Bisa dipahami tadi ya pertanyaannya Umar ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Sudah ada yang mau menjawab? Siapa? Rizky, Sofia, Prasta, Stephen, Naya. Halo? Halo. Habis ini pelajaran apa, Umar? Pelajaran matematika, Bu. Tapi udah dikirim materinya sih, Bu. Oh gitu ya. Sinyal Atela nggak bagus. Sinyalnya Atela nggak bagus. Oke. Ya, terima kasih Mbak Gracia. Yuk, 4 anggota yang lain. Rizky, Prasta, Sofia, Stephen. Bisa dengar suara Bu Ranti? Kelompok fakta? Oh bisa, ya. Mas Stephen mau menjelaskan? Oke, Sofia mau menjelaskan. Ya. Sof. Ya, Bu. Jadi, konjungsi yang pertama kan ada konjungsi justru sebaliknya.
Jadi Ya. menurut bab yang saya baca, justru sebaliknya itu konjungsi untuk antar kalimat. Antar kalimat. Ya. Masuknya ke Kemudian, jenis apa ya, Nak? oh, Antar kalimatnya itu pertentangan, perbandingan, atau apa? jadi kalau berdasarkan bab yang saya baca ya Bu, jadi justru sebaliknya kan termasuk konjungsi ke antar kalimat, termasuk ke pertentangan. Oh, pertentangan. Oke. Ya. Terus yang kedua? Kemudian yang kedua adalah apa ini? Hingga kemarin. Jadi hingga kemarin ini termasuk konjungsi antar kalimat juga, di mana ini termasuk ke perbandingan, Bu. Perbandingannya di bagian mana ya, Nak? Hingga kemarin. Iya. Soalnya itu antar kalimat, Bu. Oh, gitu. Ya, terus yang ketiga dulu. Yang kemudian ini adalah konjungsi kemudian. Jadi konjungsi kemudian ini merupakan Kenapa kamu nggak nyari konjungsinya yang kausalitas? dalam, Bu? Enggak, Iya, soalnya enggak. Kamu rujukannya di LKS ya? iya LKS. Saya soalnya nyari yang kausalitas di teks ini kurang banyak. Kurang banyak Kurang itunya. banyak. Saya Oke, ya. makanya terus bukan lain di LKS ada selain konjungsi kausalitas, makanya saya cantumin ke PPT ini. Oke, ya. Cuman jadinya agak menyulitkan kamu kan menjelaskannya? Iya. Iya. Ya, weh, dijelaskan. Anunya, setahu kamu aja coba. Kalimat ketiganya berarti apa? Kalimat oh, yang ketiga kan konjungsi kemudian. Jadi konjungsi kemudian ini konjungsi temporal atau waktu dalam satu kalimat. Jadi bukan antar kalimat. Terus? Kemudian konjungsi maka. Konjungsi maka ini termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Jadi konjungsi antar kalimat ini termasuk ke dalam maka itu sama dengan akibat sehingga apa tidak? Diganti sehingga akibat bisa nggak? bisa, Bu. Bisa. Berarti masuknya ke apa itu? Kausalitas. Ya, kausalitas. Terus yang kelima? Kemudian yang kelima adalah saat ini mengenakan masker, menjaga jarak, dan menjaga protokol. Jadi di situ terdapat konjungsi dan dalam satu kalimat. Jadi konjungsi dalam satu kalimat yang berarti konjungsi tersebut merupakan konjungsi intra kalimat. koordinatif. Ya, terus yang keenam? Kemudian mereka menyatakan siap menerapkan lockdown jika. Berarti di sini konjungsinya terdapat dalam satu kalimat yang dimana konjungsi ini merupakan konjungsi subordinatif. Subordinatif. Ya, Bu. Kalau jenisnya Pak, subordinatif itu kan ada banyak tuh jenisnya. Syarat, konjungsi syarat. Syarat, pinter ya. Terus yang ketujuh, kepiroge 7 ya? Ya, yang ketujuh? Yang ketujuh, kemudian terdapat kata tetapi atau konjungsi tetapi, berarti ini termasuk konjungsi korelatif. Konjungsi apa, Mbak?
konjungsi korelatif, Bu. Korelatif. Ya, korelatif jenisnya apa? Pertentangan? Iya, pertentangan. Jadi untuk kalimat yang setara tetapi pertentangan gitu, Bu. Terus yang berikutnya? Kemudian ke 8. ya ke-8 yaitu juga. Juga. Juga ini apa? Mohon maaf, Bu. Ya, apa? Gimana? Bingung ya? Stephen Prasta Rizky nggak bisa bantu? Yang di sisi lain, Bu. Iya, mungkin kamu bisa bantu. Kemeringet loh itu Sofia loh. Konjungsi perbandingan bukan, Ibu? Perbandingan. Perbandingannya di bagian mana? Di sisi lain. Di sisi lain. Tadi kalau kata Sofia juga konjungsi itu. Gitu ya, Sof? Juga tadi konjungsi ya? Iya. Iya, lebih ke itu ya, di sisi lainnya ya. Ya, Bu. Ya. Terus yang terakhir. Kemudian ada konjungsi bahkan. Bahkan ini konjungsinya di antar kalimat, jadi konjungsi pertentangan. Pertentangan. Oke, ya. Mas Umar, begitu jawabannya? Ya, Bu. Ya, Temanmu betul. sudah kemeringet ini, ya. Ya, coba kalau tadi nyarinya yang kausalitas aman ya. Iya. Walaupun ketemu hanya satu, sudah diterima tidak banyak pertanyaan begitu. Iya, betul. Ya. Oke. Ada tanggapan lain? Kelompok fakta masih menerima tanggapan ya? Sudah cukup. Ya, Bu Ranti belum menanggapi ya. Bu Ranti juga gatel ini, banyak yang mau ditanggapi. Oke, kelompok fakta. Tadi ada beberapa kata juta apa ya di awal itu ya? Kalau tidak salah di bagian apa itu ya? Bu Ranti lupa. Di fakta. Di fakta, oke. Ya, kalau merujuk kepada kalimat efektif, itu salah satunya ada kesejajaran. Ya, salah satu syarat kalimat menjadi kalimat efektif itu ada kesejajaran. Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat, kamu menuliskan kata juta, dengan penulisannya dilafalkan juta, kemudian ada lagi yang tidak dilafalkan tapi disingkat JT, titik, itu menjadikan kalimat itu tidak efektif. Jadi mendingan satu kalimat diseragamkan. Gitu ya, Mas Rizky ya? Iya, Bu. Ya, oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, tadi kalau tidak salah yang membacakan itu Mas Prasta apa Mas Stephen ya? Bagian kalimat opini. Stephen. Ya, Stephen. Alangkah lebih baiknya di bagian kalimat opini, kamu kan tadi hanya memaparkan saja. Sekarang ditambahkan mana bagian harapan, mana bagian kritik, mana yang masuk ke penilaian. Begitu ya, Mas? Ditambahkan ya. Oke, sip. Kemudian tadi masukannya Mas Umar untuk konjungsi juga ditambahkan. Bahkan itu masuknya ke apa? Jadi ditulis, dijelaskan di PowerPoint-nya ya, begitu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, satu lagi. Bu Ranti nemu di kata populer. Di kata populer, dari contoh 1, 2, 3, itu huruf awalnya besar. Begitu ya? Iya, Bu. Tapi kembali ke contoh ke-5 dan 6 kok dimulai dengan huruf kecil. Itu yang besar, yang betul menggunakan huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil, Bu. Huruf kecil. Oke. Kemudian tadi di awal kamu sudah rapi loh. COVID sudah dimiringkan, lockdown sudah dimiringkan, tapi di kata populer ada yang terlewat ya? Oh iya, ya. Bu Ranti teliti banget ya. Bu Ranti menghargai loh ya artinya ya. Bu Ranti baca satu persatu begitu. Ya. Iya, Itu terima masukan kasih, Bu. dari Bu Ranti, tolong diperbaiki. Oke, terima kasih. Sudah luar biasa kelompok fakta.
Tidak ada yang menanggapi lagi ya? Cukup ya? Kasihan udah kemeringat itu. Stephen ya. Oke ya. Bu Ranti beralih ke artikel sudah siap? Halo artikel. Aini, Destri, Kevin, Luciana, Febian. Iya, Bu. Harusnya siap, Bu. Siap, Bu. Ya, silakan dipaparkan. Nah, iya harusnya kalau yang presentasi mukanya diliatin betul. Bentar, Bu. Dari tadi Bu Ranti ngeliatin Umar baik ya. Nah, cantik ya. Siapa ini ya, nih? Saya mau doang, Bu. Nanti yang lainnya gantian. Iya, terus slide-nya mana? Slide-nya udah belum? Sebentar, Bu. Oh, slide-nya bagiannya Febian. Ya. Iya. Ya, sudah terlihat. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kami akan membahas teks editorial yang berjudul Pengujian Vaksin. Kami dari kelompok artikel yang beranggotakan Desri Asila nomor absen 9, Grecia Iniwanila nomor absen 11, Luciana Kevin Purwanto nomor absen 13, Luciana Natali Marpaung nomor absen 14, dan Muhammad Febian Alhamdiada nomor 15. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk teks editorialnya seperti ini dengan judul Pengujian Vaksin, bisa dibaca. Mas Kevin, sebentar. Mas Kevin, ambil dari surat kabar apa ya? Dari surat kabar harian umum Solo Pos edisi 27 Juli 2020. Oke, ya, dilanjut. Selanjutnya untuk daftar isinya. Daftar isinya terdiri dari struktur teks editorial, 2 kalimat fakta, 3 kalimat opini, dan keempat kaidah kebahasaan. Untuk selanjutnya, pertama adalah struktur teks editorial. Selanjutnya, struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu sebagai pengenalan isu, yaitu paragraf 1, 2, dan 3. Dan bagian kedua terdiri dari paragraf 4, 5, 6, dan 7 sebagai penyampaian pendapat. Dan bagian terakhir yaitu bagian ketiga yaitu penegasan terdapat pada paragraf 8, 9, dan 10. Selanjutnya, untuk pengertian kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta yaitu suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini adalah terdiri dari pendapat pikiran seseorang yang belum tentu benar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan contoh dari kalimat fakta dan kalimat opini dari saudari saya. Silakan. Ya, ini merupakan kalimat fakta yang kami dapatkan dari teks tersebut. Yang pertama adalah pengujian vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi di Tiongkok, Sinovac, akan dilakukan di Indonesia. Yang kedua, sebanyak 1.620 sukarelawan di Indonesia akan mengikuti pengujian fase ketiga itu. Yang ketiga, perusahaan farmasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Bio Farma segera melaksanakan pengujian vaksin produk Tiongkok itu. Yang keempat, pemilihan Indonesia sebagai lokasi pengujian fase ketiga adalah karena tingkat infeksi COVID-19 di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Selanjutnya, bukan cuma Tiongkok dan Indonesia yang menjalani kerjasama serupa, kerjasama pengujian vaksin COVID-19.
Lalu berikutnya ada Sinovac juga menguji vaksin COVID-19 di Brazil dengan dukungan 9.000 orang. Pemilihan Brazil juga karena tingkat infeksi COVID-19 di negara itu masih tinggi. Universitas Oxford, Inggris juga menguji vaksin produksi mereka di Brazil. Dan yang terakhir, perusahaan bioteknologi Amerika Serikat, Moderna, merancang pengujian vaksin kepada 30.000 orang sukarelawan. Lalu selanjutnya ada kalimat opini yang akan dibacakan oleh Luciana. Jadi kalimat opini sendiri terbagi di jenis, yaitu bisa prediksi, saran, kritik, penilaian, dan harapan. 5. Iya, 5. Nah, untuk kalimat yang pertama, kalau pengujian berhasil, Bio Farma akan memproduksi 100 juta dosis vaksin per tahun. Kalimat tersebut termasuk prediksi. Kemudian kalimat yang kedua, tentu pada saat yang sama, pemerintah harus menjelaskan urgensi urusan medis pengujian vaksin itu. Kalimat tersebut termasuk saran. Kemudian yang ketiga, hanya menghabiskan energi sia-sia kalau mengurusi isi itu. Kalimat tersebut termasuk kebagian kritik. Kemudian kalimat keempat, kerjasama global menciptakan vaksin dan menguji vaksin dibutuhkan agar tahap pengujian yang jamak butuh bertahun-tahun bisa dipersingkat tanpa menghilangkan metode ilmiahnya. Kalimat tersebut termasuk penilaian. Kemudian kalimat yang kelima, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa cepat terlepas dari COVID-19 yang disebabkan virus corona tipe baru ini. Kalimat tersebut termasuk harapan. Kemudian ada kaidah kebahasaan yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini kita ambil beberapa, yaitu pertama adalah bahasa populer. Bahasa populer bisa diartikan sebagai bahasa yang dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya, konjungsi kausalitas. Suatu konjungsi yang telah menghubungkan dalam dua kata atau lebih yang menjelaskan akibat dan sebab. Selanjutnya ada kata ganti penunjuk, yaitu kata yang berfungsi untuk menggantikan posisi kata lain yang ditunjuk dalam kalimat. Yang selanjutnya adalah kalimat retoris. Kalimat yang sebenarnya tidak perlu memerlukan jawaban karena jawabannya pada umumnya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri, atau memang tidak perlu dijawab karena memang sebenarnya bukan sedang bertanya, tetapi mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bentuk pertanyaan. Untuk yang pertama, yaitu bahasa populer, akan dijelaskan oleh Muhammad. Jadi di dalam teks ini ada beberapa bahasa populer yang saya temukan. Contohnya itu ada pengujian, kerjasama, sukarelawan, menciptakan, dan menghilangkan. Untuk kata yang di dalam kurung itu adalah kata kajian. Jadi tujuan saya memasukkan kata kajian di sini yaitu sebagai pembanding agar kita lebih tahu kata mana yang merupakan kata populer dan kata mana yang merupakan kata kajian. Misalnya di sini ada pengujian. Pengujian itu kan dianggap sebagai bahasa populer. Tapi untuk kata kajiannya itu adalah eksperimen. Begitu. Lalu selanjutnya untuk kata ganti penunjuk akan dijelaskan oleh Kevin. Untuk kata ganti penunjuk, di sini kita menemukan dari paragraf 1, yaitu fase ketiga ini merupakan buah positif kerjasama global. Yang berperan sebagai kata ganti penunjuk ini adalah kata ini di pengujian fase ketiga ini. Selanjutnya ada kata itu juga termasuk kata ganti penunjuk. Yang termasuk dari kata ganti penunjuk itu bisa diartikan contohnya tuh kayak ini, itu, di sana, di sini, di situ, dan yang lainnya masih banyak lagi. Lalu untuk
selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Di paragraf kelima ada kalimat pemilihan Indonesia sebagai lokasi pengujian vaksin fase ketiga adalah karena tingkat infeksi COVID-19 Indonesia yang masih tergolong tinggi. Dan paragraf 6, pemilihan Brasil juga karena tingkat infeksi COVID-19 di negara itu masih tinggi. Yang termasuk konjungsi kausalitas di sini adalah kata karena. Selanjutnya yang terakhir kalimat retoris. Kalimat retoris kami menemukan di paragraf ke-10 dengan kalimat yang terpenting adalah bagaimana dunia bisa secepatnya terlepas dari pandemi COVID-19 yang disebabkan virus corona tipe yang baru ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Ya, silakan ada tanggapan dulu dari kelompok Ya, lain. Bu, saya mau tanya, Bu. Umar ya. Tanya Ya, apa, Mas? untuk tadi yang jenis itu apa ya, vaksin Sinovac itu harus ditulisnya itu tegak aja apa miring, Bu? Sinovac. Kan ada jenis Sinovac. vaksin Sinovac gitu. Oke, ya. Ada lagi? Udah. Untuk Lagi, corona, Mar? Bu, corona bagaimana, Bu? Tulisan corona itu perlu miring atau tidak, Bu? Oke, ya. Terima kasih, Umar. Yang lain mungkin? Saya, Bu. Saya. Oke, Bilal. Bilal. Bilal sakit apa, Lal? Enggak, Bu. Halo? Halo, Bu. Enggak ya? Oh iya. Sedih ya? Anggotanya cuma 3, sedih ya, Pak? Ada Fahrin, Bu. Udah 4. Oh, udah 4. Ya. Gimana, Bilal mau tanya apa? Untuk kalimat retoris, kalau tidak salah kan merupakan kalimat tanya yang tidak perlu jawaban. Tadi Ya, betul. disajikan itu sepertinya tidak ada tanda tanyanya, apa ya, Bu? Oh iya. Lalu Oke. untuk Sudah? satu lagi, Bu, sama tadi Satu lagi. yang Mas yang bahasa populer kan ada sukarelawan. Dalam kurung itu kan volunteer itu yang kalau tidak salah bahasa Inggrisnya kan E-nya ada 2. Itu memang udah diserap di bahasa Indonesia jadi E-nya 1 atau gimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Ada lagi, Bilal? Sudah, Bu. Udah. Sudah. Silakan, Mas Stephen. Salah, Mas Kevin. Kevin Destri Gracia Luciana Febian. Ya mungkin untuk Silakan. yang pertanyaan Umar pertama tadi COVID-19 atau coronavirus itu yang benar memang seharusnya dicetak miring. Tapi yang ini kan tadi kemarin tuh filenya kan sama ini terus pindah laptop terus presentasi belum sempat ubah dikit dah. Makanya kemarin juga apa? Ini kan ada yang gerak-gerak sebenarnya tapi hilang semua. Jadi mungkin kurang teliti kaminya. Terus untuk yang pertanyaan Bilal ya. Pertanyaan Bilal. Yang Ya, soal bisa bantu. pertanyaan Bilal yang soal ini yang soal kata populer. Bahasa populer volunteer. Volunteer itu emang udah diserap di KBBI ada. Jadi emang E-nya cuma 1. Ya. Terus yang retoris? Pertanyaannya boleh diulang nggak ya? Yang retoris tadi siapa ya? Saya. Aku Bilal itu menanyakan, kalimat retoris itu ada yang memberi pengertian kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contoh yang kalian tampilkan itu tidak ada kalimat, tidak ada tanda tanyanya. Apa itu sudah benar masuk kalimat retoris atau bukan? Begitu, Vin? Untuk karena menurut saya itu sudah ada kata bagaimana tapi bukan pertanyaan.
Gimana? Ini kemarin tugasnya siapa? Nyari kalimat retoris Saya, Bu, di saya, Bu. kelompok. Kan Oke, Vin. kalimat retoris Oke. kan sebenarnya kalimat pertanyaan yang tidak membuka jawaban. Di sini menurut saya ini sebagai pertanyaan dan sebagai pernyataan. Oke. Menurut kamu seperti itu gitu ya? Iya. Ya, intinya tidak usah dijawab. Sudah ngerti jawabannya gitu ya? Begitu Mas Ya, Kevin? tidak. Ya. Iya. Bilal mana Bilal yang tadi tanya mana Bilal ya? Saya, Bu. Bilal? Iya, Bu. Oh, Bilalnya pergi. Ada, Bu. Ya, ada, udah. Ada, udah. Bilal sudah bisa diterima? Kalau dari penjelasan Ibu sendiri gimana, Bu, tentang kalimat retoris? Oke. Ya, kalau dari penjelasan Bu Ranti sendiri, kalau kalimat retoris memang umumnya ada yang menggunakan tanda tanya dan ada yang tidak begitu. Jadi intinya itu dari isi kalimatnya saja, ya. Jadi kalau kalimatnya memang berupa suatu kalimat pertanyaan, tapi yang tidak usah dijawab karena kita sendiri juga sudah tahu jawabannya begitu. Intinya seperti itu kalimat retoris. Tapi memang kalau misalnya besok keluar ada pilihan antara ada yang menggunakan tanda tanya dan ada yang tidak, arahan Ibu lebih diarahkan pada yang menggunakan tanda tanya. Tapi ada juga yang memang pendapat lain, inti dari kalimatnya saja yang perlu diperhatikan begitu. Kalau kalimat itu tidak memerlukan jawaban begitu. Itu Mas Bilal? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Halo? Vin. Ya sudah, Bu. Oke. Ya. Ada sudah ya dari Umar dan dari Bilal begitu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Masukan dari Bu Ranti sedikit. Tadi ada beberapa kata COVID-19. Tadi kita sudah menyinggung di awal penulisannya seperti apa. Begitu ya Kevin ya? Iya, Bu. Halo Kevin. Iya, Ya. Bu. Tolong diperbaiki ya. Iya, Bu. Ya, oke. Terus di bagian kalimat fakta, tadi Bu Ranti menemukan ada kata yang disingkat, yang tidak seharusnya disingkat, tapi disingkat. Kata yang, kalian menyingkatnya menjadi YG, begitu ya, kalau tidak salah. Iya lah ya, Tony ya, Bu Guru melihat di situ ada seperti itu. Kemudian, koreksi sedikit, itu ada BUMN, kamu menulisnya badam, bukan badan. Ya, di kalimat ketiga Iya, itu Bu. diperbaiki. Iya, Bu. Kemudian di kalimat opini itu juga ada koreksi sedikit. Kalau tidak salah tadi ada kata menghilangkan apa ya? Kamu menulisnya kurang huruf apa begitu. Iya. Nanti dicermati lagi ya. Tipe, Bu. Ah ya, typo. Kalau typo di bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada istilahnya saltik. Saltik itu akronim dari salah ketik. Iya, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Begitu, gimana kelompok Mas Bilal? Ya, terima kasih kelompok artikel. Benar ya kelompok artikel? Saya mau Presentasinya. tanya, Bu. Oh, mau tanya. Ya, Mbak siapa? Sally. Sally, iya, Bu. Ya. Tadi di situ tanya. ada kata Brazil sama Brasil. Yang benar yang mana, Bu? Pakai Z apa Brazil? pakai S? Kirain cuma boleh dua. Gimana Rizky? Silakan dijawab. Enggak, Bang. Oh, Rizky Enggak, aku kira. kelompok lain ya? Febian ya, Febian. Febian Brazil pakai Z apa pakai S? Sebenarnya sih yang bersih pakai Z sih, Bu. Jadi Brazil gitu, Bu. Tapi mungkin di sini tadi salah ketik, Bu. Jadinya pakai salah ketik. Ya. Oke. Berarti pakainya Z ya? Iya, yang benar pakai Z. Oh iya. Begitu Mbak Sally? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ada, Bu. Oh, ada. Ya. Laris ya, kelompok artikel. Yuk, Iya, apa tadi. Rizky? Termasuk itu. Terus habis itu ada COVID-19, nggak ada striknya.
Oh iya, ih Terus pinter ada loh kayak muridnya Bu Ranti loh ya. Ya, terus COVID-19 huruf C-nya kecil. huruf C-nya kecil. Terus ada lagi? Ya, ada banyak yang itulah hurufnya kecil tapi harusnya besar. Oh gitu. Oke, ya. Terima kasih koreksinya. Makasih, Kelompok Bu. artikel dibenahi ya. Siap, Bu. Siap, ya. Oke. Ini sudah lebih dari pukul 14. Hanya tertinggal satu kelompok berita. Bagaimana kesepakatan kalian? Halo? Kalau mau dilanjutin nggak apa-apa sih, Bu. Kalau mau dilanjutin, kalau misalnya besok udah lengkap belum kira-kira? Oh iya, gue ya. Maksudnya Raul ya. Iya, kalau misalnya besoknya lengkap ya besok, kalau belum ya sekarang apa? Gimana ini Bilal? Bilal di Bilal. Tapi bukan kelamaan sih. Ya Ini udah Bu, lewat. kita matematika juga suruh belajar sendiri kan, nggak ada tugas. Oh gitu. Berarti nanti Raul disuruh presentasi sendiri sama Bu Ranti gitu ya? Nanti Gori tambah sakit ya? Apa enggak ya? Suruh presentasi sendiri nggak sakit ya? Ya wes. Bilal? Bilal mana Bilal kelompok berita? Saya, Bu. Bilal suaramu udah cilik banget tuh Lal. Suaranya kecil. Dengar, Bu. Bilal gimana enaknya? Mau sekarang atau bagaimana? Terserah teman-teman, Bu. Hah? Teman-teman kelompokmu bagaimana? Raul menyampaikan apa Raul? Besok hadir enggak, Raul? Halo Lal. Sepertinya mau nunggu Raul aja, Bu. Oh, katanya mau nunggu Raul aja. Ya, berarti jiwa korsanya luar biasa lah ya. Oke. Begitu Mas Rizky, mohon maaf ini Mas Bilal maunya besok. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu atau sudah cukup? Bu Ranti juga mau nyebrang ke kelas yang lain. Ada jam di 9.10 juga, Bu Ranti. Oh iya. Mungkin Oke. cukup, Bu. Mungkin cukup gitu ya. Iya. Untuk 4 kelompok yang sudah presentasi, tolong diperbaiki dulu PPT-nya. Kalau sudah dirasa sudah maksimal sesuai dengan masukan dari teman-teman dan dari Ibu, boleh dikirimkan ke Ibu. Ya. Untuk tadi yang merekam, Mas Stephen, disimpan dulu ya rekamannya ya. Ya, oke, sip.